Halo, kembali lagi dengan kami, Prasetya Aprilia, dan Nadia Katrinada di Apa Ya Series. Sekarang kami mau ngebahas tentang pergaulan bebas. Jadi, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah perilaku yang telah melewati batas norma yang berlaku. Norma ini bisa meliputi agama, susila, sosial, dan lainnya. Ada banyak macam pergaulan bebas, seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, sampai kenakalan remaja. Materi yang akan kami bahas ialah pertama, penyebab pergaulan bebas. Kedua, tanda-tanda pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Yang ketiga, dampak pergaulan tidak sehat. Yang keempat, cara pencegahan pergaulan tidak sehat. Yang kelima, pengaruh pergaulan sehat terhadap masa depan. Langsung aja masuk ke topik yang pertama. Penyebab pergaulan bebas. 1. Kontrol diri. Orang yang kontrol dirinya lemah biasanya tidak dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk. Ini membuat anak dan remaja berpotensi melakukan tindakan melanggar norma atau perilaku buruk. Kedua, gaya hidup. Gaya hidup modern bisa menyebabkan pergaulan bebas pada remaja. Mengikuti gaya hidup atau tren yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada akhirnya dapat memicu pergaulan bebas. Yang ketiga, faktor keluarga. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua bisa menyebabkan pergaulan bebas. Yang keempat, kurangnya nilai keagamaan. Melalui pendidikan agama, anak bisa mendapatkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Dengan begitu, anak mengerti hal-hal apa saja yang mempunyai nilai kebaikan dan serta bersifat merusak dan perlu dihindari. Yang kelima, pengaruh teman sebaya. Yang keenam, keadaan lingkungan tempat tinggal. Seorang anak yang berada pada lingkungan pertemanan buruk, maka tentu akan mendapat banyak pengaruh perilaku buruk. Yang ketujuh, penyalahgunaan internet. Perkembangan teknologi informasi bisa menjadi salah satu penyebab pergaulan bebas. Dengan internet, semua orang bisa mengakses apa saja dan berkomunikasi dengan siapa saja. Karena kita sudah tahu penyebabnya, gimana sih kita bisa tahu kalau kita terkena pergaulan bebas atau tidak? Jadi, berikut tanda-tanda pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Pergaulan sehat. Pertama, berakhlak mulia. Yang kedua, memiliki prasangka baik. Yang ketiga, pemaaf. Yang keempat, tidak iri dengki. Yang kelima, memiliki sifat malu. Yang keenam, berusaha menepati janji. Yang ketujuh, memberi nasihat baik. Yang kedelapan, sopan dalam bertutur kata. Yang kesembilan, selalu senyum dan menyapa saat bertemu. Yang ke-10, selalu mengingat kepada kebaikan. Yang ke-11, mengunjungi teman yang sedang terkena musibah. Yang ke-12, membantu teman yang kesusahan. Yang ke-13, tidak membicarakan aib teman. Selanjutnya, tanda-tanda pergaulan tidak sehat. 1. Menghamburkan uang untuk kesenangan semata. 2. Tidak bertanggung jawab. 3. Tidak bisa memanfaatkan waktu. Keempat, berperilaku tidak sopan. 5. Melakukan seks bebas. 6. Merokok dan minum minuman beralkohol. 7. Mudah emosional, tidak sabaran dan tidak mau mengalah. 8. Tidak mau mendengarkan nasihat. 9. Berpakaian tidak pantas. 10. Mengalami tekanan mental. 11. Melakukan tindakan kriminal. Dan 12. Memakai narkoba. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu dampak pergaulan tidak sehat. Yang pertama, remaja yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan meningkatkan risiko penyakit kehalamin seperti HIV 2. dan Remaja AIDS. yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku menyimpang tidak mempunyai cukup percaya diri untuk kembali berhubungan dengan keluarga, teman, dan bersosialisasi di masyarakat. Remaja yang mencoba konsumsi narkoba dan obat-obat terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang hingga menyebabkan kematian. Yang keempat, meningkatkan resiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya, seperti melakukan tindakan perampokan, pencurian, hingga pembunuhan. Yang kelima, dari segi agama, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan berbagai perilaku menyimpang mendapatkan dosa. Bagaimana cara pencegahan pergaulan tidak sehat? Yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Keluarga, kerjasama guru, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, penyuluhan remaja. Dalam penyuluhan pada remaja, perlu dibahas mengenai batas-batas penyimpangan yang masih dianggap dalam batas-batas normal. 3. Memperbaiki cara pandang, bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan untuk mendidik anak-anak selalu berusaha dan menerima hasil usaha. Walaupun tak sesuai dengan apa yang diinginkan dan mengecewakan, dapat menganggapi dengan positif. Yang keempat, jujur pada diri sendiri, menyadari dan mengetahui apa yang terjadi untuk dirinya, sehingga tidak emosi dan menganiaya diri mereka sendiri. Yang kelima, menjaga keseimbangan pola hidup. Maksudnya adalah dengan manajemen waktu, emosi, dan energi agar selalu berpikir positif dan kegiatan positif setiap hari. Yang keenam, banyak beraktivitas secara positif. Dengan banyak aktivitas positif, maka tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal negatif.
Yang ketujuh, berpikir masa depan. Berpikir masa depan bertujuan agar dapat menyusun langkah-langkah terbaik dalam menanggapi masa depan yang dicita-citakan dan diimpikan. Hal itu agar tidak menjadi seorang yang hampa tanpa harapan dan tanpa cita-cita. Yang ke-8, mengurangi menonton televisi. Yang ke-9, berkomunikasi dengan baik. Dengan berkomunikasi dengan baik, kita dapat berhubungan baik dengan masyarakat dan membuat masyarakat tahu akan diri. Dengan begitu, orang lain tidak mengajak kepada hal yang negatif. Yang ke-10, sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Dengan sosialisasi akan bahaya pergaulan bebas, membuat masyarakat terutama para remaja akan mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas sebagai langkah pencegahan. Yang ke-11, menegakkan aturan hukum. Dengan penegakan aturan hukum memberikan efek jera kepada pergaulan bebas dan sebagai benteng terakhir untuk menyelamatkan generasi muda anak bangsa Indonesia. Kita sekarang sudah masuk di materi terakhir, yaitu pengaruh pergaulan sehat terhadap masa depan. Yang pertama, lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang perlu dihargai. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, mampu membentuk kepribadian yang baik sehingga bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video kami sampai habis. Stop pergaulan bebas, gaul boleh, kelewatan jangan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.